Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi. Oke, di pertemuan kita yang ke-16 ini kita akan lanjutkan dengan membahas teori listrik dasar itu aja. Kemarin kita udah bahas nama muatan dan listrik, lalu medan listrik. Nah, sekarang kita lihat satu parameter lagi di listrik dasar, yaitu namanya potensial listrik. Oke, untuk materinya silakan dilihat di spon, di situ sudah saya uploadkan. Untuk materi yaitu potensial listrik. Jangan lupa untuk absennya di spon Anda isi. Saya matikan kamera saja untuk biar lebih ringan di tempat Anda. Oke, kita mulai. Nah, apa itu potensial listrik? Nah, potensial listrik itu dia kalau perlu dikatakan sih orang lebih sering nyebutnya tegangan listrik. Tapi potensial listrik pada dasarnya dia sebuah energi yang dihasilkan oleh sebuah muatan listrik. Tapi bedanya dengan si medan listrik, si potensial ini sifatnya dia skalar gitu ya. Kalau kemarin medan listrik perumusannya kaki per R kuadrat, kalau di potensial listrik itu dia hanya kaki per R saja. Ki di sini adalah ki sumbernya. Jadi bedakan antara muatan sumber dan muatan ujinya ya, berarti ya. Oke. Nah, potensial meskipun dia itu cuma skalar, tapi dia untuk besarnya dia bisa positif, dia bisa negatif. Ya. Jadi kalau muatan sumbernya itu ada positif, seperti yang di gambar ini, tuh, itu muatannya positif, makanya dia menghasilkan potensialnya juga positif. Sebaliknya, kalau muatannya negatif, ya dia menghasilkan negatif. Ya, sama seperti ketika Anda misalnya melihat baterai ataupun sumber daya apapun, dia pasti akan selalu ada kutub positif dan kutub negatifnya. Tuh. Nah, apakah keduanya bisa berdiri sendiri? Ya, kalau dia berdiri sendiri nggak ada gunanya. Itu ya, itu potensial seperti itu. Jadi kalau yang potensial positif, lalu dia ketemu dengan negatif, seperti ini misalnya, maka akan muncul ya di kemarin itu medan listrik dari positif menuju ke negatif. Nanti dalam bentuk realnya medan listriknya ini selain bisa Anda ukur berapa besar medannya, juga bisa Anda ukur berapa besar arus yang muncul. Ya, arus dia muncul karena ada perbedaan cara umum tekanan saja ya. Itu potensialitas secara umum seperti itu. Nanti ini akan Anda pelajari lebih detail di mata kuliah listrik dasar. Di situ akan dibahas seperti apa fenomena potensial listrik dalam berbagai macam rangkaian dan konfigurasinya. Di sini kita akan hanya lihat cara dasar dari sisi fisikanya, ya. Nah, kalau misalnya Anda punya banyak muatan sumber yang dia ada positif ada negatifnya, maka ya kalau Anda lihat pada satu titik potensial listriknya ya dia adalah gabungan dari sumber-sumber tersebut. Kalau yang positif ya dia menghasilkan potensial positif, kalau yang negatif ya dia menghasilkan potensial negatif. Sehingga pada suatu titik tertentu itu potensialnya bisa dia saat ini positif, tapi karena dia ada muatan negatif nambah, bisa dia jadi negatif.
atau misalnya ada muatan lain keluar, dia bisa jadi positif. Nah itu, jadi sangat bergantung terhadap namanya besarnya muatan sumbernya. Nah hal ini bisa Anda amati pada baterai. Baterai itu dia sifatnya chemical, jadi ya chemical, cairan kimianya atau bahan kimianya, dia bisa menghasilkan muatan listrik. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif dia bergerak pada satu sisi plat elektrodanya, lalu yang positif juga dia mengumpul sama-sama dengan yang positif. Oke, terus dari kondisi tersebut maka muncullah arus listrik dari si baterainya, gitu ya. Nah, semakin lama semakin Anda pakai, maka si muatan-muatan sumber ini dia lama-kelamaan menjadi homogen, alias yang tadinya positif itu meluruh, yang tadinya negatif juga meluruh sampai akhirnya ya si baterai Anda itu dia kehilangan yang berkatakan energinya. Nah, itu sehingga ya Anda akan dapati fenomena baterai Anda lowbat. Jadi baterai lowbat itu bukan dalam artian baterainya dia sudah nggak bisa mengeluarkan arus karena ya, untuk muatan sumbernya itu dia sedikit, muatan sumbernya masih sama, itu aja. Cuma untuk besarnya medan listrik ataupun arus yang bisa dikeluarkan itu dia sudah mulai menurun besarnya. Makanya Anda perlu charging. Nah, itu ya. Itu nanti Anda akan bahas lebih detail lagi di teori listrik dasar. Di situ Anda akan lihat seperti apa berbagai macam konfigurasi potensial listrik lengkap dengan kalkulasi dan teoremanya. Nah, potensial listrik ya dia bisa menghasilkan sebuah energi potensial listrik namanya. Nah, kalau di benda yang sifatnya fisikal standar, Anda punya energi potensial gravitasi. Rumusnya apa? Ya M kalikan V kalikan H. Tapi listrik dia juga punya energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik ini dirumuskan sebagai apa? V kalikan Q. Q-nya ya Q Anda uji ya, itu aja. Sehingga kalau kita uraikan lebih lanjut, rumusnya ya kaki uji kalikan Q sumber per R. Itu energi potensial listrik. Atau kalau kita lihat lagi bahwasanya untuk gaya kolom itu dia kalau Anda lihat kaki 1 Q2 per R kuadrat. Oh, berarti gaya kolom itu apa? Gaya kolom itu dia adalah energi potensial listrik dibagi dengan jaraknya. Nah, itu rumusnya kalau kita turunkan lagi ke balik ke yaitu namanya energi gaya kolomnya. Nah, ketika suatu muatan listrik, ingat muatan listrik itu dia cuma sebuah atom itu aja ya, atom, dia bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya. Ketika dia berpindah, maka si muatan tersebut itu dia bisa menghasilkan energi, juga bisa mengkonsumsi energi. Sehingga untuk muatan tersebut dia bisa membuang potensial listriknya, juga bisa dia menyerap potensial listrik dari sekelilingnya. Nah, kondisinya seperti apa? Kondisinya bergantung terhadap yaitu jarak awal dengan jarak akhirnya. Contoh sebuah muatan listrik itu dia berpindah dari jarak misalnya 1 mm dengan muatan sumbernya, lalu bergerak keluar misalnya menjadi jaraknya 5 mm. Maka kalau seperti itu ya berapa usahanya ya dia adalah besarnya energi potensial listrik akhirnya dikurangi dengan energi potensial listrik awalnya.
Jadi energi potensial listrik pada jarak 5 mm dikurangi dengan energi potensial listrik pada jarak 1 mm. Ya. Jadi kalau Anda lihat itu usahanya apa? Usahanya dia negatif. Nah, itu ya. Nah, kita lihat di contoh soalnya. Nah, ini ilustrasi bagaimana perbandingan antara usaha yang sifatnya Anda bisa dapatkan di ini usaha di energi potensial gravitasi dibandingkan dengan energi potensial di ranah listrik. Energi potensial di gravitasi maka dia dipengaruhi oleh yaitu ini perubahan ketinggian dari permukaan bumi. Tapi kalau energi potensial listrik itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh perubahan tegangan. Kalau perubahannya positif, maka usahanya positif. Dalam artian perubahan di sini itu ya akhir dikurangi awal, gitu aja ya. Oh. Oke. Tapi kalau dia perubahannya negatif, maka usahanya juga negatif. Kalau perubahannya positif, maka ya dia usahanya juga positif. Ya. Oke. Nah, ini recapnya ataupun rangkuman dari si potensial listrik. Jadi potensial listrik itu dia sifatnya skalar, kalau yang mekanisme kemarin itu sifatnya dia vektoral. Ketika Anda mengukur usaha yang dilakukan untuk memindahkan sebuah muatan dari titik tertentu ke titik lainnya, maka Anda ukur saja berapa besar perubahan tegangan yang yaitu terjadi pada aktivitas tersebut. Jadi ini harusnya VB min VA ya, bukan VB min VB. Jadi VB min VA, VB di sini tegangan akhirnya dikurangi dengan tegangan awal, itu adalah usaha yang dilakukan ataupun usaha yang diperlukan untuk memindahkan dari muatan posisi A ke posisi B dibagi dengan besarnya muatan itu sendiri. Itu tegangan seperti itu. Jadi kalau kita punya usahanya positif, ya berarti untuk tegangan awal itu lebih kecil daripada tegangan akhir. Nah, itu. Tapi kalau usahanya negatif, maka tegangan awalnya itu lebih besar daripada tegangan akhirnya. Tuh. Ya. Berarti Anda ngapain? Anda buang energi, Anda buang energi. Kalau dia usahanya 0, maka awal sama akhirnya itu dia sama. Ingat, di sini bukan posisi awal akhir, tapi dia radius, jarak dari titik pusat sumber untuk potensial listriknya. Ya, termnya seperti itu. Oke, jadi jangan salah, meskipun di situ ada dua notasi berbeda A dan B, di situ bukan posisi secara linier, bukan, tapi dia secara katakan radial itu aja ya. Jadi berapa jari-jari atau radius dari sumber muatan yang menghasilkan potensial listrik, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya kalau ada dua buah muatan atau lebih tetapi radiusnya sama ke sumber muatannya, maka potensialnya sama meskipun secara linear dia berbeda gitu ya posisinya. Oke. Nah, hal ini dipergunakan untuk membuat berbagai macam sistem proteksi tegangan berlebih. Tuh, contoh Anda bisa lihat pada apa? Anda bisa lihat pada desain kerangka pesawat terbang atau desain kerangka mobil. Itu kenapa dia dibuat dari metal lalu di dalamnya ada rongga, karena tegangan di atap misalnya atau mobil misalnya dengan base-nya mobil
yang mobil Anda juga ya semuanya mostly metal, itu dia memiliki potensial listrik yang relatif sama. Nah, kalau relatif sama gimana, Pak? Kalau relatif sama, ya bayangkan aja bagaimana kalau misalnya mobil Anda terkena petir. Nah, itu. Apakah Anda pernah kendaraan ataupun mobil Anda kena petir? Tuh, saya rasa Anda nggak mau kena petir kendaraannya, ya itu aja. Kalau dulu ketika masih di Jogja itu pernah kena, itu aja. Pernah kena. Mobilnya diparkir di tepi jalan, berhubung saat itu baru mendung, ada tiba-tiba ya kena petir itu aja, kena sambaran petir. Untungnya sih cuma kena ekornya aja. Yang kesambar sih pohon di dekat mobilnya, itu aja sih. Tapi ya terefek juga. Efeknya apa? Efeknya sih semua peralatan listrik yang di dalam mobil mati. Tuh, mulai dari HP, GPS, sampai radio di mobil juga mati tuh. Tapi untungnya yang di dalam mobil itu dia hidup aja. Hidup, iya. Kenapa? Nah, karena ini bahwasanya untuk jarak yang sama, relatif sama, itu perubahan tegangannya itu dia kecil. Tuh. Jadi dilewati aja kalau ada namanya tegangan besar seperti itu. Ya. Oke. Prinsip ini juga dipakai untuk membuat namanya sangkar Faraday. Nah, sangkar Faraday ini dia merupakan salah satu proteksi khusus untuk yaitu namanya peralatan listrik yang sangat sensitif terhadap perubahan listrik eksternal. Tuh. Kalau dulu ketika masih S1, kebetulan kami ada praktikum namanya praktikum tegangan listrik tinggi. Itu ya, labnya namanya lab tegangan listrik tinggi. Tuh. Di situ praktiknya ngapain? Di situ praktikumnya kami membuat yaitu namanya petir. Iya, membuat petir. Alatnya sih besar itu aja. Ya coba Anda bayangkan seperti menaranya punya Om Tesla, Nikola Tesla, seperti itulah alatnya. Tuh. Kalau nggak salah di Jawa cuma lab kami aja yang ada pada saat itu. Tuh. Ketika melakukan praktikumnya itu ya menyedot listriknya sangat besar, ya sangat besar. Hampir satu kampus itu disedot listriknya. Dan untuk listrik yang dihasilkan ya sama persis seperti ketika Anda melihat petir itu sendiri. Oh. Dan untungnya di situ proteksinya bagus. Proteksinya mana? Ya proteksinya menggunakan namanya sangkar Faraday ini. Nah, sangkar Faraday ini memproteksi atau melindungi praktikan ataupun orang yang berada di dalam sangkar Faraday-nya itu dia agar tidak menjadi konduktor bagi listriknya, gitu ya. Tuh. Oke, kita lihat seperti apa sangkar Faraday tadi. Mungkin Anda belum pernah yang tahu seperti apa sangkar Faraday. Kalau Anda ingin cek, namanya Faraday cage. Oh. Oke, kita lihat. Ini sangkar Faraday. Kita lihat dari demonya aja ya. Oke, ini contoh sangkar Faraday. Orang sering namanya Faraday cage. Ini bola dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan muatan listrik yang ya, sangat besar, itu aja. Terus ini orangnya kita manusia itu metal, ya bukan metal sih, tapi dia konduktor bagus, itu aja. Terus ini anggap aja yang gede itu bola generator degraf namanya ini. Dia menghasilkan tegangan listrik statis tapi umumnya, tapi sangat besar. Nah,
Kalau Anda lihat itu pita-pita metalnya ditarik oleh listrik statis yang dihasilkan oleh si generator degrafnya ini. Berarti si orang ini itu dia ngapain terkena yaitu medan listrik dari si generatornya itu. Ya kalau cuma kecil seperti ini nggak bahaya sih, tapi kalau Anda terkena hentakan listrik dari petir ya saya jamin juga kolaps itu aja. Ini masih miniaturnya itu aja ya. Oke. Terus itu dikasih apa? Dikasih sangkar Faraday. Sangkar Faraday. Anggap aja ini sumber petirnya, lalu ketika dihidupin Anda bisa lihat bahwasanya untuk yang di dalam ini itu pita-pita metalnya itu dia tertarik oleh si generatornya. Aman ya berarti, aman. Tapi kalau Anda lihat di sekitar sangkar Faraday-nya itu dia tertarik untuk pita-pita metalnya. Tuh. Sehingga kalau Anda ukur di sangkar Faraday-nya itu tegangannya sama persis. Tegangan sama persis berarti nggak ada energi yang loncat di dalamnya? Iya, nggak ada. Itu penggunaan sangkar Faraday ya, seperti itu. Nah, sangkar Faraday juga banyak dipergunakan untuk memproteksi komponen listrik. Kalau kami nyebutnya electrostatic shielding. Tentunya plastik. Ini yang gede. Nah, ini. Bentar, electrostatic plastik apa ya? Kita lihat. Saya kasihkan contohnya. Nah itu bagnya itu namanya anti electrostatic bag, bukan plastik ya, bag. Nah ini contohnya. Ini HP Anda dia bisa mengukur flux listrik. Kalau Anda punya HP Android sih bisa sih Anda pakai itu. Lalu itu listrik kantong plastik yang biasa Anda temui kalau Anda beli komponen ataupun modul-modul ataupun barang-barang elektronik. Biasanya kalau bagus sih Anda dapatkan plastiknya itu vital itu aja, karena dia akan melindungi komponen elektronik Anda dari namanya statik listrik. Tuh, kita lihat ya apakah sinyal WiFi ini masuk. Ini WiFi itu aja tesnya. Gitu. Lalu dimasukin apakah dia akan turun. Kalau Anda lihat itu dimasukin segitu aja dia udah turun, drop tuh. Iya, drop. Nah, kalau tadi di tengah 70, min 70, tapi setelah dia dimasukkan ke dalam plastiknya dia mengecil. Jadi jangan dikira meskipun dia cuma plastik, tapi dia nggak ada gunanya. Dia sangat berguna, berarti ya. Tuh. Ya untuk melindungi dari apa ya? Untuk melindungi dari loncatan muatan listrik karena ada perbedaan tegangan aja. Oke. Nah seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini dia ada sebuah muatan Q0 ini. Oke. Q0 itu ya dia berpindah
berpindah dari posisi A yang di sini dengan jari-jarinya RA atau radiusnya RA dengan si muatan sumber plus Q ini menuju ke posisi B. Nah, posisi B itu dia berjarak RB, ternyata lebih jauh daripada A. Tuh. Misalnya si muatan Q ini dia menempuh lintasan seperti ini misalnya ya, lalu ke B sampai di sini, maka usaha yang dilakukan untuk berpindah dari titik A ke titik B itu dia hanya bergantung terhadap yaitu ini radius A dan radius B. Hanya itu aja. Dia tidak melihat Anda itu mau lewat mana, muatannya mau muter-muter duluan, bodo amat tuh aja. Iya. Tapi yang penting bahwasanya pertama dia jari-jarinya RA, kedua jari-jarinya RB. Iya. Berarti kalau misalnya muatan Q0 itu dia bergeraknya aneh-aneh, misalnya seperti ini, muter. Lalu sampai ke sini, berarti sama Pak usahanya? Ya sama, nggak ada beda sama sekali, itu aja ya. Yang penting itu adalah apanya adalah jari-jari awalnya dibandingkan dengan jari-jari akhirnya, itu ya. Muatan liter seperti itu. Hal sama juga terjadi pada orbit planet, lalu pada benda-benda yang mengorbit pada suatu poros, misalnya bumi kita berputar mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi misalnya, maka usahanya ya sama persis, dia hanya bergantung yaitu jarak antara si bulan dengan si bumi misalnya, dia nggak bergantung lintasannya. Ya untungnya sih lintasan kalau benda-benda langit ya seperti itu langit misalnya. Tapi kalau untuk muatan listrik dia bisa acak untuk lintasannya. Nah, kalau tadi kita lihat untuk potensial listrik itu dia banyak bergantung terhadap jarak antara titik yang Anda cek dengan sumber potensialnya. Berbanding terbalik. Jadi kalau dia makin dekat dengan sumber potensialnya, maka tegangannya atau potensialnya dia semakin tinggi. Tuh. Tapi kalau makin jauh, maka tegangannya makin lama makin lemah. Tuh ya. Kalau satu seperti ini. Nah, tapi kalau dua seperti ini dan beda polaritas, yang satu positif, yang satu negatif misalnya, maka kemarin kita lihat medan listrik itu mengalir dari positif menuju ke negatif. Pada dasarnya tegangan listrik itu dia hanya mengikuti arah daripada medan listrik. Cuma dia sifatnya skala. Ya. Hal yang sama juga terjadi. Jadi kalau misalnya titik ini ternyata jarak dari si positifnya sama dengan jarak dari negatifnya, maka di sini itu relatif sama, tegangannya nol semua. Kenapa? Ya karena nggak ada yang kuat di situ. Tetapi kalau yang di sini misalnya itu dia dominan negatif. Kenapa? Karena dia dekat dengan si negatif ini. Tapi yang di sini dia positif. Kenapa? Karena dia dekat dengan yang muatan sumber positifnya. Gitu ya. Oh. Kalau beda polaritas. Kalau sama polaritasnya, maka akan terjadi apa? Akan terjadi yaitu satu area di mana untuk potensial listriknya itu dia sama atau equipotensial surface. Oh. Jadi saling menyatu itu aja ya. Seperti ini, kita punya muatan positif 2 buah. Lalu Anda dekatkan, maka lama-kelamaan untuk muatannya itu kan menghasilkan potensial listrik itu yang merata seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau Anda lihat ini di garis ini itu semuanya 50 volt plus. Di sini lebih kecil lagi plus.
berapa kecil 30 volt misalnya, dan seterusnya. Nah itu ya. Oke, ini potensial listrik. Nah sekarang pertanyaannya, manusia bisa menghasilkan listrik nggak? Anda mau coba silakan. Iya bisa, namanya elektrostatis. Semua material di bumi yang bisa menyimpan muatan listrik itu dia bisa menghasilkan listrik, namanya listrik statis. Itu ya. Listrik statisnya sangat bergantung terhadap berapa besar muatan yang disimpan oleh si bendanya. Contoh kita manusia misalnya itu dia bisa, ya dari penelitian sih, bahwasannya kita manusia itu bisa menyimpan elektrostatik listrik statis itu aja ya sampai kurang lebih 5.000 volt. Ya 5.000 volt. Jadi jangan dibayangkan tubuh Anda itu nggak ada energinya, tubuh Anda itu banyak energinya, tinggal dikeluarin doang itu aja ya. Oh. Oke. Kalau Anda mau coba silahkan coba, tapi bagi Anda yang jantungnya nggak kuat jangan dicoba itu aja. Karena beberapa kali saya temui orang yang punya lemah jantung ketika ketemu listrik statis ya alat denyut jantungnya berdegup cepat itu aja sih. Kalau belum datang tuh. Ya, jadi hati-hati aja meskipun cuma listrik statis tetapi ya berbahaya ya. Oke. Nah, muatan listrik dia juga bisa bergerak. Bergeraknya juga nggak kurang cepatnya itu aja ya. Oke. Kalau tadi kita punya bahwasanya usaha listrik itu adalah perubahan tegangan, sedangkan di teorema Newton untuk usaha listrik itu dia adalah gaya dikalikan dengan besarnya apa? Besarnya perpindahan yang dilakukan. Nanti kita punya usaha listrik itu dia adalah force gaya dikalikan dengan jarak atau perpindahannya. Ternyata sama dengan ini, muatan yang dipindahkan dikalikan dengan medan listriknya dikalikan dengan jarak pindahnya. Sehingga kita bisa apa? Kita bisa merumuskan bahwasannya usaha listrik itu dia adalah E, itu apa? Medan listrik Newton per kolom dikalikan dengan jarak perpindahannya. Itu inti daripada namanya potensial listrik, hubungannya dengan medan listrik dan hubungannya dengan usaha listrik. Itu ya. Kalau medan listriknya itu dia tidak sama persis, maka untuk tegangannya ya dia adalah apa? Tadi lihat tegangan tadi itu adalah E kalikan D. Ya, dengan sangat terpaksa kita lakukan integrasi antara medan listrik yang medan listrik yang berada di sekitar muatannya dikalikan dengan integral jarak titik-titik yang Anda lihat sebagai test point-nya. Nah, contoh begini ya, kita lihat. Kita punya sebuah muatan Q0 misalnya, lalu Anda gerakkan dari A ke B, tapi lewat C. Itu berapa potensial antara A dan B. Oke, jadi kita lihat VC min VA itu adalah minus integral E terhadap L. L itu apa? Ya perpindahan tadi itu ya. Dari A ke C. Oke. Kita punya basicnya itu berarti untuk sudutnya, ingat kemarin untuk medan listrik itu dia adalah cos untuk sudutnya ya, maka jadi hati-hati aja. Nah, jadi di sini kita lihat untuk usahanya itu dia adalah minus integral
dari A sampai ke C kalikan cos 135 derajat. Tuh, yang mana hitung ini. Ya, terhadap L. Cosnya berapa? Min setengah akar 2. Tuh. Atau ya min akar 2, min seperakar 2. Anda keluarkan cosnya itu sehingga diberilah dia E per akar 2. Sehingga nanti kalau kita integralkan, kita akan dapatkan bahwasanya untuk VC min VA dari sini ya, ini akhirnya, ini awalnya, itu dia adalah E kalikan D. Nah, ini. Tuh. Jadi kalau Anda lihat, ternyata sama. Anda mau dari A langsung ke B, Anda mau dari A ke C, lalu ke B, atau misalnya Anda mau dari A, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, itu sama saja untuk perubahan tegangannya. Dan tentu saja usahanya juga sama, tidak ada perbedaannya sama sekali. Itu yang perlu Anda camkan baik-baik ketika kita berbicara tentang namanya, yaitu apa? Energi listrik dan usahanya. Oke. Nah, untuk tegangan sendiri itu bisa Anda rumuskan sebagai K kalikan Q per R. Q di situ lah apa? Muatan sumbernya. Oke, jangan salah ya. Jadi kalian lihat tegangan atau potensial listrik atau namanya orang lebih sering nyebutnya voltase. Tuh ini. Itu dia adalah K seperempat pi epsilon 0 itu kalikan Q per R. R ini apa? R ini adalah jarak titik yang Anda lihat sebagai titik ujinya. Misalnya R-nya di sini, misalnya di sini, itu R-nya. Q-nya itu adalah apa? Q-nya itu ya sumber muatannya itu. Nah, jadi kalau misalnya Anda menghitung berapa besar perubahan tegangan antara titik awal dan titik akhirnya, maka ya kita tinggal rumuskan aja K kalikan seper R atau jarak akhir dikurangi dengan seper jarak awalnya. Nah, kalau ada potensial di satu titik dia dipengaruhi oleh banyak muatan listrik, maka ya muatan listriknya bukan potensial listriknya itu ya dia adalah jumlahan dari muatan pertama, muatan kedua, muatan ketiga dan terusnya ya. Makin banyak muatan yang mengelilingi ataupun berada di sekitar titik yang Anda lihat potensialnya, maka potensial listriknya dia makin besar dan makin banyak komponennya. Oke, 1 volt kalau tadi kita lihat adalah usaha per muatan. Jadi kita bisa kasih satuan juga sebagai joule per coulomb. Nah, umumnya sih potensial listrik ini disebut sebagai voltage atau voltase. Satuan umumnya bisa yang sering Anda dengar ya volt itu ada ya. Oke. Nah, nanti kita juga lihat bahwasanya E atau medan listrik itu dia adalah voltase dibagi dengan jaraknya. Berarti kita punya voltase sama dengan E alias medan listrik dikalikan dengan jarak dari sumber muatannya. Berarti 1 Newton per coulomb itu sama dengan 1 volt per meter. Oke, ya. Kita lihat ya. Ini kita punya medan listrik lewat arah X positif dengan besarnya 10 Newton per coulomb atau 10 volt per meter. Jadi 1 volt
1 meter dia turun 10 volt, 1 meter lagi dia turun 10 volt, terus itu aja. Maka kita bisa hitung bahwasannya untuk perubahan tegangannya ya minus. Kenapa? Nah, itu bahwasanya untuk makin jauh dia makin turun tegangannya. Berarti apa? Berarti perubahan voltase itu adalah minus E dikalikan dengan perubahan jaraknya. Berarti minus 10 volt per meter itu dalam sumbu I, dalam sumbu C, dan dalam sumbu K. Ini kalau 3 dimensi ya, dan itu memang terjadi. Kalau misalnya hanya dalam arah sumbu X saja, maka yang ini 0, yang ini 0. Nah, berarti perubahannya itu dalam arah sumbu X itu cuma 10 volt per meter dalam arah sumbu X. Tuh. Tapi kalau kita punya dalam arah sumbu Z juga berubah sekian volt, dalam sumbu Z berubah juga sekian volt, ya kita masukin. Tapi di sini dia hanya berubah searah sumbu X saja. Oke. Maka otomatis kita bisa lihat bahwasanya untuk si medan listrik tadi itu dia akan mengalami pelemahan sebesar 10 volt kalau jarak untuk titik ujian itu makin jauh. Nah itu ya. Jadi potensialnya seperti ini. Nah ini contoh lagi. Kita lihat ya. 2 buah muatan titik positif sama besar plus 5 newton kolom, 5 nanokolom itu ada di sumbu X positif ini, dan sumbu Z, sumbu mana itu sumbu pusatnya. Nah, ini 5 nanokolom, ini plus 5 nanokolom. Lalu ada sebuah titik di sini, P1. Ternyata diletakin di antara plus ini. Ya. Tuh. Yaitu sebesar berapa? Sebesar jaraknya 4 cm dari mana? Dari Q1, 4 cm juga dari Q2. Lalu berapa potensial di titik P1 itu? Misalnya titik P1-nya P1. P1 harusnya itu. Oke, tegangan di titik P1 ya dia adalah K, ingat rumusnya tadi itu ya, kalikan Q sumbernya, Q-nya di situ di 1 per R 1. Terus ingat ini plus, berarti di sini Q-nya itu plus juga, tegangannya juga plus. Yang Q2 juga plus ya, berarti dia ketambahan K kalikan Q2 per R berapa? Kita kasih nama R2. R1 itu sama dengan R2. Kondisinya R1 sama dengan R2. Berarti tegangannya berapa? Berarti tegangannya 2 kalinya K Q per R. Q-nya ternyata sama, persis 5 nanokolom. Jadi ya cuma gitu aja sih. Jadi Q-nya sama, ini dari kondisinya Q1 sama dengan Q2. Jadi kita bisa hitung langsung 2 kalikan K kalikan Q per R. Nah, itu tegangannya di titik mana? Di titik P1. Gitu ya. Contohnya jangan lupa volt. Nah, itu. Oke, itu titik P1. Kalau di titik P2 gimana? Nah, di titik P2 Anda harus lihat dulu jaraknya antara masing-masing muatan sumbernya. Oke, kita lihat. Dari Q1 titik P2 itu jaraknya 6 cm.
Itu ya. Lalu dari Q2 jaraknya mana? Itu jaraknya yang ini, lurus ini. Langsung. Kita menggunakan rumus Pythagoras, berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ada akar, ketemulah jaraknya 10 cm. Nah, itu. Jadi sekarang kita punya R1-nya nggak sama dengan R2, Q-nya sama. Berarti untuk titik P2, itu adalah berapa? Kita keluarkan kakinya aja. Kenapa? Karena Q-nya sama ya. K kalikan muatan sumbernya. Dikali apa? Ya, 1/R1 plus 1/R2. 1/R1 berapa? Kita hitung aja saja, 1/R1 plus 1/R2. 1/R1 misalnya nih R1, ini R2. R1 berapa? R1 6 cm plus 1/10 ya. Tinggal hitung aja itu berapa volt. Oke. Tuh. Jadi berapa tegangannya sangat bergantung terhadap yaitu apa? Jarak antara titik yang Anda lihat dengan muatan-muatan sumber yang mempengaruhi titik tersebut. Itu potensial listrik seperti itu. Jadi kalau Anda ingin tidak terpengaruh oleh potensial listrik, maka ya bisa Anda pakai sangkar Faraday atau Anda menjauh dari sumber listriknya. Itu seperti itu ya. Jadi Anda lihat hasilnya 2,25 kilovolt, terus yang kedua itu 1200 volt. Nah, jadi Anda lihat itu lebih kecil, yang jaraknya lebih jauh. Iya, itu aja. Karena tadi kita lihat rumusnya, bahwasanya untuk tegangan itu berbanding terbalik dengan jarak antara titik yang Anda lihat, titik yang Anda uji dengan si muatan sumbernya. Oke, kalau sumbunya cincin, maka untuk potensialnya ya dia adalah K kalikan Q sumber per X kuadrat. X kuadrat itu adalah kuadrat jarak antara titik pusat sumbernya, cincinnya, dikalikan dengan ke titik yang Anda cek, ditambahkan dengan A kuadrat itu ya, itu R-nya. Kita lihat dulu. Di sini kita punya sebuah partikel, itu dia memiliki potensial 600 volt. Oke. Terus kuat medan listriknya itu dia adalah 200 Newton per Coulomb. Jaraknya berapa ya? D berapa? Tadi kita punya rumusan V sama dengan E kalikan D. Itu ya. Nanti kita bisa hitung lagi bahwasanya jaraknya D V per E. Itu ya. V-nya berapa itu? 600, tegangannya bukan medan 200 Newton Coulomb, sama-sama sudah standar internasional. Nanti jaraknya 3 meter. Nah, itu. Tuh. Nanti jarak titiknya itu adalah 3 meter dari si muatannya. Oke. Terus ini ada sebuah muatan positif besarnya 10 Coulomb, sangat besar ini. Dipindahkan dari titik yang potensialnya 10 volt menuju ke titik yang potensial 60 volt. Berarti dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Ya. Dia mendekat ke muatan sumbernya.
maka berapa usahanya? Nah, tadi itu W work itu adalah besarnya perubahan tegangan dikalikan dengan muatan yang Anda pindahkan. Besar tegangan itu adalah tegangan akhir dikurangi dengan tegangan awalnya. Tegangan akhirnya berapa? Tegangan akhirnya 60 volt, itu tegangan 7. Berarti 60 volt. Lalu awalnya 10 volt ya, kurangi 10. Terus kali berapa? Kali dengan muatannya, muatan 10 volt. Berarti kita punya usahanya berapa? Usahanya 500 joule. Oke, itu usahanya seperti itu ya. Jadi dari yang 10 volt rendah ini jaraknya juga jauh menuju ke titik lain dengan potensial 60 volt lebih dekat, maka Anda butuh usaha untuk memindahkannya. Tapi kalau Anda berbalik dari 60 volt keluar mau ke 10 volt ya Anda membuang energi, berarti usahanya negatif, Anda buang aja itu. Oke. Di dalam sebuah tabung ruang hampa terhadap kutub katoda dan anoda. Elektronnya berada di katoda kanoda ya, itu elektron seperti itu emang. Beda potensialnya 300 volt. P tegangan voltase 300 volt. Oke. Elektronnya pertama kali diam tanpa kecepatan. Nah, itu. Berapa kecepatan elektron pada saat sampai di anoda? Massa elektron, saya kasih nama massa elektron ME sama dengan 9,110 pangkat min 31 kg. Lalu muatan elektron min 1,6 10 pangkat min 19 kolom. Berarti kita bisa hitung dari mana? Dari teorema usaha. Ingat W itu dia adalah apa tadi itu? Tegangan dikalikan dengan muatan yang Anda pindahkan. Kalau dalam teorema fisika klasik, usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Nah, itu dari situlah Anda bisa menghitung apanya? Kecepatan bedanya atau objeknya. Jadi setengah massa elektron, karena yang berpindah atau bergerak itu adalah elektron, dikalikan dengan perubahan kecepatan elektron. Kecepatan elektron perubahannya kalau kita tulis lagi itu adalah setengah kalikan massa elektron dikali dengan kecepatan akhir elektron, ini kuadrat ya, setengah massa elektron kalikan perubahan kecepatan elektronnya kuadrat, perubahan kecepatannya itu adalah kecepatan akhir elektron dikurangi dengan kecepatan awal elektronnya, ini kuadrat. Nah, tapi di sini Anda lihat kecepatan awalnya itu 0. Kenapa? Karena dia pertama kali diam aja tanpa kecepatan. Oke, berarti V0E-nya itu berapa? Ya 0. Berarti praktis Anda sekarang cuma punya setengah massa elektron kalikan kecepatan akhir elektron kuadrat. Itu sama dengan voltasenya dikalikan dengan
muatan elektronnya. Nah, lihat di sini. Nah, di sini Anda bisa langsung menghitung kecepatan elektronnya, bergerak seberapa cepat gitu. Jadi V, E, kecepatan elektron itu sama dengan voltasenya dikalikan dengan muatan elektron dikali 2 dibagi dengan massa elektron Anda akar kuadrat. Ketemulah kecepatan gerak elektronnya dalam meter per sekon. Nah, itu. Oke. Saya jamin kecepatan sangat tinggi, itu aja. Ya, sangat tinggi. Misalkan dihitung aja itu berapa itu. Yang itu sangat-sangat tinggi itu. Oke, misalkan dihitung sendiri itu berapa ya? Saya cuma kasihkan petunjuk pengerjaannya aja. Oke. Sekarang kita lihat lagi yang lainnya. Nah, di sini kita punya dua buah titik P dan Q. Kita gambarin dulu biar gampang dipahami itu aja. Oke, misalnya di sini P, di sini Q. Tuh. Jaraknya 0,1 meter. Oke. Untuk memindahkan muatan dua kolom dari P ke Q itu ternyata butuh usaha work 500 Joule. Nah, itu. Berapa beda potensialnya? Ingat, V work itu adalah apa? V dikalikan atau voltase kalikan muatan yang Anda pindahkan. Voltasenya yang akan dicari. Berarti voltase itu adalah apa? Work usaha listriknya dibagi dengan muatannya Q yang Anda pindahkan. Selesai. Jadi worknya 500 Joule Anda bagi dengan 2 kolom. 500 bagi 2, 200. Itu ya. 350 ya, volt. Nah, itu. Jadi sangat tinggi, sangat tinggi. Ya, iya. Karena Anda memindahkan muatan sangat besar. 2 kolom itu sangat besar loh. Tuh. Itu sangat besar. Kalau Anda beli kapasitor yang bisa menyimpan muatan listrik sebesar 2 kolom itu paling harganya 100.000 itu aja. Tuh. Biasa sih kalau di peralatan elektronik yang industrial grade itu baterainya itu biasanya menggunakan namanya superkapasitor. Nah, superkapasitor ini sama persis seperti baterai, tetapi dia kapasitor, jadi jangan salah ya. Nanti kalau Anda lihat banyak peralatan industri atau ada di sekitar Anda itu peralatan-peralatan yang dia standarnya tinggi misalnya, maka Anda akan jumpai sering itu alatnya itu dia punya semacam kayak tabung aja, tapi itu aslinya sebuah kapasitor yang difungsikan sebagai apa? Sebagai baterai. Nah, itu ya. Nah, kita lihat. Nggak tahu sampai berapa ya itu. Kita lihat ya. Namanya superkapasitor. Superkapasitor baterai. Nah, silakan ini dilihat itu super cap battery.
Kalau di Tokopedia sih ada sih yang jual sih, tapi nggak tahu itu dia eh, original atau enggak. Kalau yang original harganya mahal itu aja sih. Oke. Nah, setelah medan listrik, setelah potensial listrik, nanti kita akan lihat namanya rangkaian listrik searah. Baru setelah itu kita lihat kapasitor ini. Tapi di sini kita lihat dulu seperti apa sih kapasitor, khususnya yang kelas atas namanya superkapasitor ini. Oke, superkapasitor itu dia seperti itu, sama persis seperti kapasitor biasa, cuma dia dibuat dari chemical compound yang ya, boleh dikatakan sih mendekati ideal kapasitor itu aja ya. Nah ini, ya seperti ini sih kalau Anda punya baterai atau Anda punya apapun yang dia ada positif ada negatifnya, seperti ini sama persis. Oke, perangkat. Nah seperti ini biasanya bentuknya. Ya bentuknya seperti kapasitor biasa, dia ada positif ada negatifnya. Harganya sih ya tergolong mahal sih itu aja sih. Nah, kita lihat di Tokopedia berapa itu. Kita lihat ya. Oke, kita lihat super kapasitor. Ultra, itu ya harga terendah aja. Kalau harganya cuma 30.000 jangan percaya itu aja, itu fake itu aja. Kalau yang ready stock, kalau ada yang beli ready stock aja nggak usah ada PO nan kelamaan biasanya punya. Terus kalau anda ingin lebih terpercaya silahkan 4 ke atas bintangnya, umumnya terpercaya itu aja sih. Oh ternyata ada cuma ini aja, tapi kecil ini 0,22 volt itu sangat kecil ya itu aja, nggak sampai tahan lama itu sih ya. Ternyata ada ya, kita tinggi aja biar ketahuan. Nah ini biasanya akan ada temui sih kalau di timbangan listrik ada seperti ini, timbangan digital. Itu dia aslinya kapasitor, tapi dia dipergunakan sebagai yaitu baterai. Bisa Anda cas, bisa dicas. Ya, bisa dicas. Tegangannya ada yang bervariasi, ada yang 5,5 volt, ada yang 3 volt, biasa dipakai untuk jam, untuk baterai jam digital. Tuh, pengganti baterai. Ya bedanya dengan baterai apa, Pak? Bedanya dengan baterai, si superkapasitor ini kalau Anda jadikan sebagai baterai, dia bisa menyimpan muatan listrik ideal, baja ideal. Terus untuk apanya, untuk chargingnya cepat, chargingnya sangat cepat. Terus karena dia mendekati kapasitor ideal, maka untuk discharge-nya juga relatif kecil. Jadi enaknya itu sih. Oke, seperti ini bentuknya. Ini 1 farad 5,5 volt. Kita lihat ini. Oh, itu bentuknya seperti itu. Seperti baterai, iya baterai. Nah,
Kalau untuk perumusan ini di situ biasanya kalau Anda beli seperti ini biasanya ada kapasitasnya dengan tegangannya. Oke, kalau untuk perumusannya, saya kasih di sini aja ya. Perumusannya, saya untuk kapasitas, oke, itu adalah voltase dibagi dengan Q. Nah, itu. Berarti Anda bisa menghitung berapa kapasitas, berapa muatan kalau Anda punya seperti ini. Nah, ini di sini 1 farad 5,5 volt. Aduh. Tadi kapasitasnya kita lihat 1 farad gede lumayan. Tegangannya dia bisa nyimpan 5,5 volt. Oh, kebalik harusnya. Harusnya C itu dia Q sama dengan D kalikan V. Berarti C sama dengan ya kebalik Q per V. Nah ini ya, kapasitas sama dengan muatan dibagi dengan tegangannya. Oke, kita lihat berapa kapasitasnya. 5,5 kalikan 1. Berarti di sini kita punya muatan yang disimpan 5,5 volt. Ya, lumayan besar 5,5 volt itu ya. Tuh. Oke. Tuh. Harganya sih lumayan juga sih, 28.000. Ya mending juga di sini. Oke, itu adalah pembahasan kita tentang namanya potensial listrik, mulai dari seperti apa potensial listrik itu dia di generate atau dibangkitkan sampai hubungannya dengan usaha listrik dan perbandingannya dengan jarak titik yang Anda lihat untuk potensial listriknya. Jadi secara umum potensial listrik itu dia berbanding terbalik dengan jarak titik yang Anda lihat ke muatan sumbernya. Makin jauh maka potensial listriknya dia makin kecil. Tuh. Terus titik-titik yang memiliki jarak yang sama dengan titik lainnya ke suatu muatan sumber, maka dia akan memiliki potensial listrik yang sama. Sehingga lokasi ataupun area ataupun garis yang dihubungkan oleh titik ini disebut dengan equipotensial surface. Alias ya equipotensial namanya, potensial listriknya itu sama persis. Karena potensial listrik itu dia tidak bisa meloncat melewati lintasan yang sama atau relatif sama besar tegangannya, maka prinsip ini dipakai untuk membuat proteksi terhadap yaitu namanya listrik, baik listrik statis maupun listrik yang berbahaya akibat induksi dari sumber listrik yang besar, contoh halilintar. Tuh. Karena listrik statis itu dia sangat berbahaya bagi berbagai macam peralatan listrik, sehingga perlu proteksi semacam itu. Salah satunya tadi itu kita lihat sudah menggunakan namanya sangkar Faraday. Ini juga sangat umum metodenya dipakai untuk
melindungi berbagai macam peralatan listrik dari namanya noise eksternal. Gitu. Oke, saya rasa itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Anda posting aja di WA grupnya. Anda tanyakan di situ, nanti kita akan bahas untuk solusinya di situ sehingga lainnya bisa belajar dari persoalan Anda tadi ya. Oke. Nah, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap jaga kesehatan Anda baik-baik. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan dengan membahas namanya rangkaian listrik searah atau rangkaian listrik DC. Oke, terus untuk persiapan praktikumnya silakan Anda mulai membuat grupnya, siapkan grup Anda. Grupnya di sini ada kurang lebih 11, 12. Saya kasih maksimal per grup itu dia 6 personel, 6 mahasiswa. Ya, akan mulai disusun untuk grup Anda hingga nantinya bisa mudah untuk koordinasi untuk praktikumnya. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih dan selamat pagi. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, Pak.